Seorang master ilmu bela diri pun dibuat lumpuh oleh Eric Ling bagaikan membelah buah dan memotong sayur. Kesunyian. Kesunyian yang mencekam. Suara pernapasan semua orang di arena bisa didengar dengan jelas satu sama lain. Setelah lewat beberapa waktu yang lama, semua orang baru tersadar kembali dengan perlahan-lahan. Bagaimana mungkin ini terjadi? Tito adalah master ilmu bela diri yang sudah terkenal sejak dulu. Dia adalah seorang master yang namanya sangat terkenal di luar negeri, pada akhirnya dikalahkan begitu saja oleh Tuan Ling. Dari awal sampai akhir, Eric hanya mengeluarkan beberapa pukulan tangan dan kaki dengan sederhana saja, Tito pun menjadi lumpuh dihajar olehnya. Kenapa aku merasa ini seolah-olah seperti seorang pria dewasa yang memukul seorang anak kecil yang berumur 3 tahun? Apakah Tito benar-benar seorang master ilmu bela diri di dalam dunia ilmu bela diri? Sekarang aku menunjukkan kecurigaanku. Semua orang tidak bisa menahan rasa kecurigaan yang timbul. Master ilmu bela diri kenapa bisa begitu lemah? Rasa takut memenuhi wajah Japri Tang, dia pun menghirup udara dingin, ini kenapa bisa begini? Guru, bagaimana bisa Master Tito tidak memiliki tenaga untuk melawan? Bukankah jurus 3 pukulan tangan naganya itu begitu terkenal? Bukankah pernah membantai orang di berbagai tempat di dalam dunia ilmu bela diri? Leon Tang, Joseph Tang, Yohanes Tang, mata beberapa orang itu pun terbelalak dengan mulut yang ternganga menyaksikannya. Sungguh mengerikan. Sesekali Effendi Sun menelan liurnya, tidak perlu merasa curiga, kamu tidak salah lihat, memang benar kalau Tito adalah master ilmu bela diri. Itu hanya dikarenakan level kekuatan bertarung kedua belah pihak yang tidak berada pada tingkat yang sama. Sehingga Tito pun kalah dengan begitu telak. Tidak berada di level yang sama. Tidakkah itu terlalu berlebihan? Joseph Tang juga tidak bisa menerima kebenaran itu. Aku rasa, seharusnya dikarenakan Eric yang telah menggunakan teknik yang tidak dapat dilihat oleh orang lainnya, bukan? Effendi Sun menggelengkan kepala, tidak. Meskipun jurus yang dikeluarkan oleh Eric barusan itu sederhana. Tetapi tenaga yang dikeluarkan dengan enteng itu sudah melampaui batas Tito. Perbedaan yang begitu besar, Tito sama sekali tidak dapat menahannya. Yohanes Tang sangat terperanjat dan mengatakan, maksudmu adalah, Eric juga adalah seorang master ilmu bela diri. Effendi Sun menatap Eric Ling untuk beberapa lama, pada akhirnya, dia baru mengatakan, tidak salah. Dia juga adalah seorang master ilmu bela diri. Selain itu, dia bukanlah master ilmu bela diri pada umumnya. Kita semua telah meremehkannya. Jantung Japri Tang pun seolah-olah akan berhenti berdetak, peristiwa di mana dirinya melayang dihajar oleh Eric Ling pun mengambang di dalam otaknya. Beberapa lama kemudian, dia baru melontarkan, Guru, ini adalah pertama kalinya aku melihat seorang master ilmu bela diri yang begitu muda. Dia baru berumur 20 tahunan saja, bagaimana mungkin dia sudah sukses menjadi master ilmu bela diri? Effendi Sun berkata dengan nada yang suram, master ilmu bela diri yang begitu muda, tidak hanya kamu yang tidak pernah melihatnya, bahkan aku tidak pernah melihatnya. Japri Tang bertanya dengan suara yang pelan, jika guru yang turun tangan, apakah kamu bisa membunuhnya? Effendi Sun tidak langsung menjawabnya. Japri Tang mengucapkan, Guru, silahkan katakan dengan gamblang. Ini berhubungan dengan hidup matinya keluarga Tang. Effendi Sun melontarkan, jika aku turun tangan, maka ada 50% akan menang. Joseph Tang berkata, bagaimana jika bersatu dengan Nenek Si? Effendi Sun pun merasa jauh lebih percaya diri, maka tentu saja 100% bisa membunuhnya. Effendi Sun berkata dengan amat yakin. Dia sudah berhasil menjadi master ilmu bela diri bertahun-tahun lamanya. Dia masih memiliki sedikit rasa kepercayaan diri. Selain itu, Effendi Sun juga tahu, meskipun Nenek Si hanyalah seorang nenek tua, tetapi, khawatirnya kemampuan Nenek Si melebihi kemampuannya sendiri. Japri Tang pun bernapas lega, syukurlah kalau begitu. Bagaimanapun, Master Tito terlalu muda. Selain itu, ada batasan waktu jika ingin bergumul di kota Zonghai.
Kekalahan kali ini memang disebabkan karena telah meremehkan kemampuan Erik. Asalkan guru turun tangan, maka dia pasti dapat dikalahkan. Dan Lauri Jiang, Larry Chen, Anton Lu, mereka yang berada di sisi sini pun menghela napas panjang dengan lega menyaksikan Erik Ling mengalahkan Tito Ye dengan penuh berani. Semua orang meraba dada masing-masing. Penampilan Erik Ling barusan itu sungguh telah membuat mereka sangat terperanjat. Tatapan mata Christine Lee kepada Erik Ling pun berbinar-binar. Erik Sung, sungguh kuat. Ketika orang melihat pertunjukan, orang ahli melihat jalan keluar. Tentu Christine Lee bisa melihat, di hadapan Erik Ling, Tito Ye sama sekali tidak berada di tingkatan yang sama dengannya. Erik Ling menarik tangan kanan Tito Ye yang sudah patah itu, layaknya menyeret babi yang sudah mati, menuju ke dalam paviliun selangkah demi selangkah. Brok, Erik Ling memutar tangannya dan menghempaskannya. Tubuh Tito Ye yang sudah setengah mati itu pun terhempas ke hadapan semua orang dengan keras. Ingat, jangan dengan enteng membela masalah yang tidak sepatutnya untuk dibela. Juga jangan mengira kamu memiliki sedikit kemampuan, sehingga kamu pun bisa bertindak sesuka hati. Hukum langit tahu dengan jelas, setiap orang yang sudah melakukan kesalahan, maka akan ada orang yang berjalan keluar untuk memberikan hukuman mewakili langit. Ujar Erik Ling sedingin es sambil menatap Tito Ye yang berada di atas tanah itu. Tito Ye merangkak bangkit dengan sekuat tenaga, dia menopang pada tanah. Terima kasih atas petunjuk dari Tuan Ling, terima kasih atas kebaikan Tuan Ling tidak membunuhku. Dia terseduh-seduh, tidak berani mengangkat kepalanya. Tito Ye yang nyawanya selamat dari ujung tombak itu hanya merasa sangat bersyukur. Erik Ling mengangkat kepalanya, tatapan matanya menyapu kepada seluruh anggota keluarga Tang. Aku mengontrol keluarga Tang, apakah masih ada orang yang tidak menerima? Seluruh anggota keluarga Tang pun terintimidasi oleh perilaku Erik Ling. Untuk beberapa saat mereka tidak berbicara. Erik Ling mengatakan, jika ada yang tidak menerima, keluarlah. Hari ini adalah satu-satunya kesempatan bagi kalian keluarga Tang untuk melawanku. Setelah lewat hari ini, jika ada orang di keluarga Tang yang berani melanggar peraturanku, maka aku tidak akan segan-segan. Saat ini, Jacob Tang bangkit keluar, kemampuan Tuan Ling sangat luar biasa, master yang berusia muda, nomor 1 di kota Zonghai. Sangat pantas untuk mengontrol keluarga Tangku. Aku meminta kepada semua anggota keluarga Tang dengan tulus, agar mengikuti peraturan dari Tuan Ling. Sir Lei Tang juga bangkit keluar dan mendukung, tidak salah. Alasan kenapa sebelumnya keluarga Tang menolak adalah dikarenakan semua orang beranggapan kalau Tuan Ling tidak memiliki kemampuan untuk mengontrol keluarga Tang. Tidak bisa menuntun keluarga Tang pada kemajuan. Namun, kita semua sudah melihat aksi barusan, Tuan Ling benar-benar memiliki kemampuan untuk mengontrol keluarga Tang. Juga meminta persetujuan dari kakek. Dengan adanya dua orang itu yang membuka mulut, tidak sedikit orang dari keluarga Tang yang menunjukkan dukungan. Kemampuan Erik Ling sudah membuat anggota keluarga Tang yang tidak sedikit itu terkagum-kagum. Pada saat ini, Joseph Tang berkata sambil menggertakkan gigi, Erik, kamu terlalu arogan, juga terlalu muda. Apakah kamu mengira setelah kamu mengalahkan Master Tito, kamu pun merasa tidak memiliki tandingan di dunia ini? Master Effendi dan Nenek Si masih berada di sini. Jika kamu bisa mengalahkan Master Effendi, maka tidak akan ada yang bisa aku katakan lagi, kalau tidak, aku keturunan Tang tidak akan setuju. Yohanes Tang juga melontarkan, aku juga sama. Jika kamu bisa mengalahkan Master Effendi dan mengontrol keluarga Tang, aku tidak akan keberatan. Kalau tidak, kamu tidak pantas untuk ikut campur dengan keluarga Tangku. Japri Tang berkata, Master Effendi barulah salah satu dari 5 master di kota Zonghai, keberhasilannya sangat terkenal dan menggetarkan bumi. Itulah master yang sesungguhnya. Meskipun Tito juga hebat, tetapi bagaimanapun dia hanyalah seorang murid saja, kemampuannya tidak berbeda jauh denganku. Tidak ada apa-apanya jika kamu bisa mengalahkan Tito, namun, di hadapan guruku, kamu tidak lebih dari semut yang kecil.
Bahkan orang sepertimu ini masih beromong kosong ingin mengontrol keluarga Tangku, tidakkah kamu merasa sangat lucu? Saat ini, Effendi Sun pun bangkit berdiri, dengan dingin dia menatap Erik Ling untuk sekilas, yang dikatakan oleh Japri itu benar, memang benar kalau kamu tidak lebih dari semut kecil di hadapanku. Selain itu, aku dan Tuan Tang adalah teman lama. Tentu saja aku tidak bisa membiarkan pondasi Tuan Tang diambil alih oleh orang dengan begitu saja. Erik Ling mengatakan, dengan begitu, apakah kamu Effendi Sun, beranggapan kalau aku, Erik Ling tidak memiliki kemampuan untuk mengontrol keluarga Tang? Bukan tidak memiliki kemampuan, tetapi tidak pantas. Effendi Sun bangkit berdiri secara mendadak, dia berjalan ke arah Erik Ling selangkah demi selangkah, bocah. Sekarang juga aku akan membuatmu mengerti, seberapa besar perbedaanmu dengan master ilmu bela diri yang sebenarnya di kota Zonghai. Pakaian pada tubuh Effendi Sun mengembang tanpa adanya angin. Angin yang kencang, bagaikan pedang yang dilibaskan. Siapapun tahu kalau Effendi Sun, salah satu dari 5 master yang sudah lama berada di kota Zonghai ini akan segera turun tangan. Semua orang pun tidak berani mengedipkan mata. Dulunya, pengetahuan mereka terhadap Effendi Sun hanya terbatas pada rumor dan berita yang beredar saja. Kini mereka akan segera melihat master yang dibicarakan itu turun tangan dengan mata kepala sendiri, setiap orang pun menahan napas. Mereka mengangkat kepala dan menantikannya. Sekilas, Erik Ling menatap kepada Effendi Sun, kamu bukanlah tandinganku. Agar tidak menyia-nyiakan waktuku, suruh juga nenek si siapa itu untuk maju bersama saja. Semua orang pun terbengong. Dagu semua orang pun akan segera terjatuh ke bawah. Seorang master seperti Effendi Sun ini turun tangan melawanmu, itu sudah merupakan sebuah kehormatan bagimu, apakah mengerti? Kamu malah merasa tidak cukup, bahkan menginginkan nenek si untuk maju bersama. Tidakkah ini terlalu mengerikan? Wajah Effendi Sun pun memerah, Erik. Apakah kamu sedang merendahkanku? Erik Ling menuturkan, merendahkan. Kamu masih tidak pantas untuk aku rendahkan. Aku hanya tidak ingin terus-terusan menyia-nyiakan waktuku di sini bersama kalian saja. Arogan, berlututlah. Sesekali Effendi Sun berseru dengan nyaring, mendadak, tubuhnya melontar ke atas. Dia langsung meloncat setinggi beberapa puluh meter, dan langsung melewati bagian tengah paviliun, lalu muncul di hadapan Erik Ling. Kemudian, dia pun menumbuhkan sebuah tinju. Bagaikan serigala yang menerkam, atau bintang yang jatuh ke dalam sungai. Angin yang disebabkan oleh tinjunya itu meniup sejauh beberapa meter ke sekitar. Kekuatan yang sangat besar, baru bisa dibandingkan dengan seorang master yang jauh melampaui level Tito Ye. Japri Tang pun tidak dapat menahan dirinya dan berseru dengan nyaring, bagus. Tidak sia-sia kamu menjadi guruku, postur saat menyerang sama sekali tidak berada pada level yang sama dengan sebelum menyerang. Tentu saja Erik tidak dapat menahannya. Menyaksikannya, Joseph Tang pun merasa sangat bersemangat, ini barulah gaya master ilmu bela diri yang sebenarnya di kota Zonghai. Sama sekali tidak dapat dibandingkan dengan Tito. Kali ini Erik pasti akan kalah. 3 anggota penting keluarga Tang mendapatkan kembali kepercayaan diri mereka. Bobby Song yang duduk di sebelah itu bertanya kepada Nenek Si yang berada di sisinya, Nenek Si, kekuatan serangan Effendi ini memanglah tidak biasa. Kekuatan tinjunya ini bagaikan besi, Erik sama sekali tidak bisa menangkalnya. Dia pasti akan mati, bukan? Nenek Si meminum air tehnya. Dia berkata dengan tenang, tidak bisa dijelaskan. Meskipun Erik itu masih muda, tetapi dia tidak membuka dirinya, bahkan sekarang aku tidak bisa melihat batasannya. Effendi tidak pasti bisa mengalahkannya. Bobby Song pun sangat terperanjat, Nenek Si, dari dulu ucapan Anda selalu bersungguh-sungguh. Apakah Anda benar-benar beranggapan kalau Erik adalah tandingannya Effendi? Nenek Si mengatakan, dulu juga pernah muncul seorang pemuda seperti ini di kota Zonghai, Erik yang sekarang memiliki sedikit kesamaan dengan orang kala itu. Oleh sebab itu, aku merasa kemungkinan Effendi sudah meremehkannya.
Bobby Song mengatakan, jika Master Effendi benar-benar kalah sebagai perumpamaan, apakah Nenek Si ingin turun tangan? Nenek Si berkata dengan suara yang pelan, kita lihat saja nanti. Selesai berbicara, Nenek Si tidak berkata-kata lagi, melainkan, dia mengamati Eric Ling dan Effendi Sun, kedua orang yang berada di arena tempur itu dengan erat. Hanya terlihat tinju Effendi Sun yang bercampur dengan angin, dibombardirkan ke dada Eric Ling dengan ganas. Brok, tinju dilayangkan dengan sekuat tenaga, singa batu marmer yang berada di tengah paviliun pun tergetar dan hancur berkeping-keping. Eric Ling sama sekali tidak menghindar, dia hanya menangkalnya menggunakan dadanya dengan sekuat tenaga. Satu tinju demi satu tinju dihempaskan kepadanya. Tulang Eric Ling mati rasa, darah di sekujur tubuhnya mendidih. Luka di dalam tubuhnya juga telah pulih banyak dikarenakan oleh serangan itu. Bagaimana mungkin? Effendi Sun berteriak dengan nyaring, dia sudah mengerahkan 70% tenaganya pada satu tinjunya dan melemparkannya, ternyata tidak ada reaksi sedikit pun. Effendi Sun tidak percaya dengan mistis, mendadak, dia menghempaskan serangan kekuatan penuh. Tetapi pada akhirnya, Eric Ling tetap menangkalnya menggunakan dadanya. Organ di dalam tubuhnya bergejolak, lukanya pun semakin pulih. Namun, sama sekali tidak ada cedera. Sama sekali tidak ada cedera. Tidakkah ini terlalu mengerikan? Tiba-tiba Effendi Sun merasa tidak benar. Selanjutnya, secara terus-menerus dia menghempaskan belasan tinju kepadanya. Eric Ling masih berdiri di tempat dan sama sekali tidak bergerak, tidak peduli tinju lawan yang berulang-ulang dihantamkan ke dadanya. Bruk bruk bruk, satu tinju demi satu tinju diserangkannya, mengeluarkan suara yang nyaring. Namun, Eric Ling tetap berdiri di tempat dan tidak mundur selangkah pun, dia langsung menangkal semua serangan dengan sekuatnya. Bahkan tidak mundur selangkah pun oleh seranganku. Aku sudah mengerahkan 100% tenaga seranganku. Kekuatan tinjuku bisa menghancurkan baja, namun sama sekali tidak berguna baginya. Effendi Sun merasa semakin panik semakin menyerangnya. Sejak dirinya menjadi terkenal, dia sama sekali tidak pernah berjumpa dengan kontestan yang semudah Eric Ling ini. Begitu tinjunya yang bertenaga itu dilontarkan dengan sepenuhnya, bahkan beberapa master lainnya akan menghadapinya dengan amat berhati-hati. Sama sekali tidak berani bersikap seperti Eric Ling ini yang langsung menangkalnya menggunakan dadanya sekuat tenaga beberapa puluh kali, tidak mundur selangkah pun, dan sama sekali tidak ada cedera. Ini juga terlalu mengerikan, bukan? Meskipun serangan Effendi Sun semakin ganas, namun pertahanan Eric Ling sama sekali tidak terlihat seakan-akan melemah. Hati Effendi Sun pun semakin panik. Dengan cepat, tinju yang mencapai ratusan kali itu sudah dihantamkan. Bisa dikatakan kalau bahkan sebuah palu pun akan segera hancur dipukulnya. Tetapi Eric Ling masih berdiri di tempat dan sama sekali tidak terluka. Effendi Sun menjadi ketakutan. Dia merasakan ketakutan yang tidak masuk akal, seolah-olah kematian sudah mendekat ke arahnya. Tubuhnya bergerak mundur dengan tiba-tiba. Sekarang baru berpikir untuk mundur. Sudah terlambat, ujar Eric Ling sesekali dengan sedih, lalu dia melontarkan tinju tangan kanannya secara mendadak. Effendi Sun sangat terperanjat, sepasang telapak tangannya dikepalkan di saat yang sama, dan berhadapan dengan serangan Eric Ling. Dia ingin membalas serangan dengan sebuah serangan. Effendi Sun sadar jika hanya menyerang dengan satu tinju saja, dia bukanlah tandingan Eric Ling, tetapi jika sepasang tinjunya dihantamkan di saat yang sama, dia percaya diri kalau itu bisa menahan kekuatan tinju Eric Ling. Asalkan dia menjaga jarak dengan Eric Ling, paling tidak dia bisa menjamin kalau dirinya tidak akan terluka, sehingga masalah selanjutnya pun akan gampang untuk dibicarakan. Paling dia akan mencari sebuah alasan dan berkata kalau dirinya tidak bertarung lagi hari ini, juga lebih terhormat dibandingkan dengan mengakui rasa takut. Tetapi, Effendi Sun menyadari dirinya sudah terlalu banyak berpikir. Kekuatan tinju Eric Ling semegah gunung yang tidak bisa digoyahkan oleh angin dan hujan, dan memberikan intimidasi kepada bukit dan sungai.
Dan kekuatan tinju Effendi Sun saat ini seolah-olah berubah menjadi sesuatu yang indah namun tidak efektif dalam sekejap. Brok, tubuh Effendi Sun pun seakan-akan berubah menjadi tali layang-layang yang terputus dalam sekejap, melayang keluar sejauh 10 meter, dan mendarat di atas tanah dengan keras. Mulutnya memuntahkan darah yang membasahi seluruh tanah. Effendi Sun pun tertegun dihajar olehnya, dia bergegas merangkak dari tanah, dan merayap ke kaki Eric Ling, sambil memuntahkan darah, dia mengatakan, "Tuan Ling, aku mengaku kalah. Mohon Tuan Ling untuk tidak membunuhku." Seluruh arena sunyi mencekam. Master Effendi Sun yang barusan masih bersikap arogan dan penuh semangat itu, kini bisa-bisanya dia berlutut di atas tanah dan meminta ampun bagaikan seekor anjing mati. Sangat bertolak belakang, membuat semua orang yang berada di arena tidak bisa menerimanya. Bahkan mereka tidak menyaksikan dengan jelas, sebenarnya bagaimana Master Effendi Sun, salah satu di antara 5 master di kota Zonghai itu bisa dikalahkan oleh Eric Ling. Hanya terlihat Eric Ling meletakkan tangannya di belakang tubuhnya, berdiri dengan arogan di tempat dan tidak bergerak sedikitpun. "Tuan Ling, mohon Anda ampuni aku. Aku Effendi Sun, hanyalah seekor anjing, mohon Anda tidak membunuhku." Sekali lagi Effendi Sun meminta ampun. Hanya dirinya sendiri yang tahu betapa mengerikannya kekuatan satu tinju yang dikeluarkan oleh Eric Ling barusan itu. Sama sekali bukan level seorang master ilmu bela diri. Meskipun 3 orang Effendi Sun disatukan, itu juga tidak dapat menahan tinju Eric Ling barusan itu. Jika bukan Eric Ling yang menarik kembali tenaga dalam jumlah besar pada tinjunya itu di detik-detik terakhir, maka Effendi Sun yang barusan itu akan menjadi seseorang yang sudah mati. "Kamu pergi dan berlututlah di luar paviliun, berlutut sampai aku merasa puas, kamu baru bangkit." Eric Ling menghela napasnya. Effendi Sun pun langsung merangkak sambil berlutut keluar dari paviliun, dia berlutut di luar paviliun. Bagaikan seekor anjing puk yang sesekali menggunakan tatapan mata memelas untuk melihat tuannya. Eric Ling meletakkan sepasang tangannya pada belakang tubuhnya, dia menyapukan tatapan matanya kepada semua orang, "Siapa lagi yang tidak setuju, silahkan keluar. Namun, aku akan menjelaskan terlebih dahulu, tidak akan ada yang ketiga kali. Aku membuat Tito terluka parah namun tidak membunuhnya. Aku membuat Effendi terluka parah namun tidak membunuhnya. Aku pasti tidak akan segan-segan dengan orang yang keluar selanjutnya dan memprovokasi." Sampai saat ini, tidak ada seorang pun yang berani meremehkan Eric Ling. Setiap gerakan Eric Ling dapat mempengaruhi hati semua orang. Bukan karena semua orang sengaja ingin memperhatikan Eric Ling, tapi dengan kekuatan dan kemampuan yang ditunjukkan oleh Eric Ling sekarang inilah yang membuat semua orang takut untuk mengabaikannya. Tito Ye yang dianiaya, dia terluka parah dan masih tergeletak lemas di lantai saat ini. Tubuhnya masih mengalirkan darah, dan dia belum melakukan pengobatan apapun. Eric Ling tidak mengatakan untuk dapat memaafkannya, jadi dia tidak berani bangun dan juga tidak berani pergi. Dia hanya berbaring di dalam genangan darah sambil menatap Eric Ling. Dan semua orang yang membanggakan Effendi Sun, dan menganggapnya sebagai dewa, juga ikut berlutut seperti anjing puk, bahkan untuk bernafas saja tidak berani. Kedua master itu, semuanya dikalahkan oleh Eric Ling. Siapa yang berani meremehkan Eric Ling? Semua anggota keluarga Tang, banyak yang menyembahnya, mereka benar-benar ketakutan. 3 pemimpin besar keluarga Tang bahkan lebih tercengang saat ini. Yohanes Tang melirik Bobby Song yang ada di sampingnya, lalu menyeka keringat dingin yang ada di dahinya, dan berbisik, "Saudara Song, sekarang Master Tito Ye dan Master Effendi Sun sudah dikalahkan oleh Eric Ling. Keluarga Tang kita sudah kehilangan dukungan. Sekarang hanya keluarga Song kamu yang tersisa." Bobby Song terdiam. Joseph Tang berkata, "Saudara Song, syarat yang sudah dikatakan sebelumnya, kita tidak merubahnya, dan kami meminta Saudara Song maju demi kita." Bobby Song berkata, "Saudara Tang, ini bukan masalah tentang uang, tapi masalah tentang harga. Aku harus mendiskusikannya dulu dengan Nenek Si." Joseph Tang tidak berbicara lagi.
Bobby Song menanyakan kepada Nenek Si dengan suara rendah, "Nenek Si, bagaimana menurutmu?" Semua orang yang berada di sekitar keluarga Tang menatap Nenek Si, menunggu jawaban dari Nenek Si. Nenek Si menggelengkan kepalanya, "Aku tidak akan turun tangan. Japri Tang, untuk ide ini, kalian menyerah saja." Joseph Tang seperti mendapatkan pukulan keras, lalu dengan gemetar dia berkata, "Nenek Si, apakah kamu juga takut dengan Eric Ling?" Nenek Si masih duduk di posisinya dan tidak bergerak sama sekali. Joseph Tang berkata, "Nenek Si, jika kamu bersedia menyelesaikan masalah ini untuk kami, dan membuat keluarga Tang kami bisa mengendalikan aset kami sendiri, maka keluarga Tang kami akan bersedia mengambil 30% dari keseluruhan saham keluarga Tang sebagai hadiah." Tiga pemimpin besar keluarga Tang, terlihat jelas bahwa mereka tidak mau menyerah. Dan masih ingin untuk berjuang lagi. Nenek Si masih saja duduk diam dan tidak bergerak sama sekali. Joseph Tang menggertakkan giginya dan berkata, 40%. Keluarga Tang kami bersedia mengambil 40% dari keseluruhan saham kami. Mohon Nenek Si turun tangan untuk membantu kami menyelesaikan masalah ini. Yohanes Tang berkata, "Nenek Si, ini adalah ketulusan tertinggi yang bisa kami berikan. Aku pikir, Nenek Si juga bisa merasakan ketulusan kami. Setelah pembagian saham 40%, jika nanti Nenek Si membutuhkan tempat keluarga Tang kami, kamu bisa mengatakannya, keluarga Tang kami pasti akan memberikan semuanya." Tiga pemimpin besar keluarga Tang itu terlihat seperti sedang memohon. Nenek Si tiba-tiba berdiri dan berkata, "Japri Tang, aku harap kamu mengetahui satu hal dengan jelas. Tuan Ling adalah seorang master ilmu bela diri, dan juga dia adalah master ilmu bela diri yang masih berusia awal 20 tahunan. Melihat seluruh dunia ilmu bela diri di Zonghai, sepertinya hanya ada satu orang yang sudah menjadi master ilmu bela diri di usianya yang masih 20 tahun. Apakah kamu tahu siapa itu?" Japri Tang sepertinya memahami sesuatu, membuat seluruh tubuhnya terguncang. Nenek Si berkata, "Saat ini, orang itu adalah Raja Zonghai." Sekarang, Eric Ling juga sudah berhasil melakukan apa yang dia lakukan saat itu. "Kamu menyuruhku untuk berurusan dengan orang seperti ini. Meskipun semua saham keluarga Tang diberikan kepadaku, itu masih saja tidak sepadan." Seluruh tubuh Japri Tang terguncang. Semua dari tiga pemimpin besar keluarga Tang itu terdiam. Bingung. Nenek Si melanjutkan perkataannya, "Harga keluarga Tang kalian jika ditambahkan jadi satu, juga tidak sebanding dengan Tuan Ling. Jika memiliki orang seperti Tuan Ling ini yang bertanggung jawab atas keluarga Tang kalian, pasti itu merupakan sebuah berkah. Tuan Tang membuat keputusan ini sebelum kematiannya, benar-benar sangat bijaksana. Jika tidak, keluarga Tang tidak akan lagi menjadi salah satu dari 5 keluarga besar di Zonghai." Selesai mengatakan, Nenek Si berbalik dan pergi. "Bobby, ayo pergi." Bobby Song masih memiliki keraguan dalam hatinya dan beberapa kali dia ingin berbicara. Nenek Si berkata, "Sudah, jangan dipikirkan. Bahkan jika aku turun tangan, itu mungkin juga bukan lawan untuk Tuan Ling. Selain itu, aku juga tidak ingin menyinggung master seperti Tuan Ling ini hanya untuk keuntungan yang kecil. Bahkan jika seluruh keluarga Tang diberikan kepadaku, aku juga tetap tidak bersedia menyinggung Tuan Ling." Bobby Song mengatakan dengan hormat, "Iya." Setelah itu, Bobby Song mengikuti Nenek Si pergi. Nenek Si datang ke hadapan Eric Ling, memandang Eric Ling dan akhirnya dia tersenyum, lalu berkata, "Tuan Ling, seorang pemuda yang sukses, seperti seorang naga di antara orang-orang. Memiliki masa depan yang tidak terbatas. Jika Tuan ada waktu, aku mengundangmu untuk datang ke Danau Tujuh Pulau. Aku akan menantikannya." Eric Ling tersenyum sedikit, memang Nenek Si yang paling mengerti. Nenek Si lalu pergi sambil tersenyum. Saat Japri Tang hendak mengejarnya, Nenek Si tiba-tiba meningkatkan kecepatannya, lalu meninggalkan sebuah kalimat, "Japri Tang, bawalah keluarga Tang ke Tuan Ling." Saat setelah Tuan Tang meninggal, Raja Zonghai sudah mengetahuinya. Niatnya adalah, jika keluarga Tang tidak bisa disatukan,
maka keluarga Qin yang akan bertanggung jawab, dan setelah itu, Zonghai berubah menjadi 4 keluarga besar. Karena Raja Zonghai tidak akan membiarkan tatanan Zonghai runtuh dan kacau balau. Keluarga Tang kalian seharusnya merasa beruntung memiliki Tuan Ling yang bersedia memimpin keluarga Tang. Untungnya, Tuan Tang dengan bijaksana mempercayakannya sebelum kematiannya. Meskipun nenek si sudah pergi, tapi suaranya masih terngiang. Dengan kepergian keluarga Song, hanya tersisa pemain dari keluarga Tang dan Eric Ling saja yang tersisa di lapangan. Suasananya sangat canggung. Eric Ling masih tetap berdiri di tempatnya, dengan tangan di punggungnya, dia menatap dingin 3 pemimpin besar keluarga Tang. Melihat ekspresi kalian, sepertinya kalian masih meremehkanku. Japri Tang duduk di tempatnya yang semula, sambil menggertakkan gigi dan tidak mengatakan apa-apa. 3 pemimpin besar itu telah mengalami banyak hal hari ini. Pada saat ini, mereka sangat takut kepada Eric Ling, tapi dalam hati mereka masih merasa ragu dan juga masih merasa tidak puas. Eric Ling berkata, "Kalian meremehkanku, aku bisa mengerti. Bagaimanapun juga, aku masih muda, dan aku juga tidak memiliki kekuatan dan tidak berdaya. Kalian berpikir bahwa kalian yang memegang kekuasaan yang sangat besar, juga sejumlah uang yang banyak. Mau bagaimanapun juga aku tidak layak untuk bertanggung jawab atas keluarga Tang, benar kan?" 3 pemimpin besar itu menatap Eric Ling dengan kesal. Joseph Tang langsung berkata, "Apa yang kamu katakan itu benar." Eric Ling berkata, "Tapi, memang kenapa kalau memiliki kekuasaan? Memang kenapa kalau memiliki uang? Aku, Eric Ling, bisa mengendalikan hidup dan mati kalian. Jika kalian tidak dapat menerimanya, aku bisa membunuh kalian." Setelah mendengarkan kalimat ini, 3 pemimpin besar keluarga Tang itu menjadi lebih ketakutan. Eric Ling melanjutkan perkataannya, "Kalian pikir, yang sudah kalian lihat adalah seluruh kemampuanku. Tidak, yang kalian lihat hanyalah sebagian kecil dari kemampuanku. Akan menjadi suatu keberkahan untuk kalian keluarga Tang, jika aku menjadi pemimpin keluarga Tang kalian." 3 pemimpin besar itu masih tidak mengatakan apa-apa. Saat ini Sir Lei Tang melangkah keluar dan berkata, "Keluarga Tang kami bersedia menerima Tuan Ling sebagai pemimpin. Mohon untuk Tuan Ling mengambil alih keluarga Tang kami." Jacob Tang juga mengikutinya. Banyak orang yang menyatakan dukungan mereka, tapi bagaimanapun juga kedudukan dan kemampuan Jacob Tang di keluarga Tang masih terlalu rendah, jadi hanya sedikit orang yang menanggapinya. Suasananya masih terasa canggung. Effendi Sun dan Tito Ye, kedua master itu masih terbaring di lantai dan tidak berani bergerak sedikit pun. Melihat 3 pemimpin besar itu masih belum mengungkapkan pendapat mereka, Eric Ling menghela nafas. Brian Ma berdiri dan berkata, "Iya, Tuan Ling. Ada perintah apa?" Eric Ling berkata, "Lanjutkan blokade keluarga Tang. Tambah 1 lagi blokade, perintahkan pihak bank untuk menyita semua aset keluarga Tang." "Baik." Brian Ma memberikan hormat. Brian Ma tahu, Eric Ling kali ini akan melakukan sesuatu kepada keluarga Tang. Bagi SPZ, ini merupakan masalah pelanggaran besar. Tapi, pertempuran di antara keluarga besar, dari awal memang semuanya tentang kilatan belati dan pedang, kamu mati dan aku hidup, tidak ada prinsip sama sekali. Tidak mengherankan jika Brian Ma menjadi sangat berpengalaman. "Ayo pergi." Eric Ling bangkir dan berjalan keluar. Brian Ma dan yang ianya juga mengikutinya berjalan keluar. 3 pemimpin besar keluarga Tang melihat ke kanan kiri, saling memandang. Tepat saat Eric Ling berjalan sampai gerbang, Japri Tang tiba-tiba bangkit dan mengejarnya keluar. "Tuan Ling, aku Japri Tang, bersedia menyerah kepada Tuan Ling." Melihat Eric Ling yang tidak mengatakan apa-apa, Japri Tang langsung berlutut di lantai. "Mohon Tuan Ling untuk menerimaku, aku bersedia melakukan yang terbaik untuk Tuan." Pernyataan Japri Tang berubah menjadi sebuah sumbu. Yohanes Tang juga mengikuti untuk datang ke hadapan Eric Ling, lalu berlutut dan berkata, "Tuan Lin, tolong pimpin keluarga Tang." Joseph Tang, pada akhirnya juga tidak bisa menahan,
dia mengikutinya dan juga berlutut di kaki Eric Ling. Maaf, Tuan Ling. Sebelumnya, memang aku yang tidak memiliki pandangan, tolong maafkan aku Tuan. Mulai sekarang, aku Joseph Tang, akan mematuhimu. Tolong Tuan Ling untuk memimpin keluarga Tang. 3 pemimpin besar itu, akhirnya menyerah. Para eksekutif keluarga Tang lainnya, buru-buru mengejar dan datang ke hadapan Eric Ling sambil membungkukkan badannya, tolong Tuan Lin untuk memimpin keluarga Tang. Di antara mereka, yang berteriak paling keras adalah Jacob Tang dan Shirley Tang, 2 orang ini. Keluarga Tang akhirnya kembali menjadi milik Eric Ling. Effendi Sun dan Tito Ye, kedua orang ini akhirnya menghela nafas. Mereka sudah memperkirakan akhir dari semua ini sejak lama. Keluarga Tang sama sekali tidak bisa menghentikan serangan Eric Ling. Seorang pemuda yang berusia awal 20 tahunan benar-benar berhasil menguasai keluarga Tang, dan mulai saat ini dia memimpin dan mengambil alih keluarga Tang. Mereka bahkan tidak berani memikirkan masa depan orang ini. Ruang kerja di rumah keluarga Tang. Ini adalah ruang kerja yang digunakan Tuan Tang semasa hidupnya, dan juga merupakan tempat Tuan Tang untuk memutuskan urusan besar dan kecil dari keluarga Tang. Sejak kematian Tuan Tang, ruang kerja ini menjadi kosong. 3 pemimpin besar keluarga Tang juga tidak pernah datang ke sini sebelumnya. Sekarang 3 pemimpin besar itu sudah menyerah. Tempat pertemuan pertama para eksekutif keluarga ditempatkan di ruang kerja Tuan Tang. Untuk menunjukkan arti dari pewarisan, Eric Ling duduk di kursi di belakang meja kerja. Jacob Tang dan Shirley Tang masing-masing berdiri di kanan dan di kiri Eric Ling. 3 pemimpin besar dan lebih dari selusin eksekutif keluarga Tang berkumpul di sini. Sedangkan Brian Ma dan yang lainnya berdiri di samping. Eric Ling selalu minum teh. Suasana di tempat saat ini sangatlah serius. 3 pemimpin besar itu mengeluarkan keringat dingin di dahinya, mereka khawatir Eric Ling akan memotong otoritas mereka. Jika Eric Ling marah, dia akan langsung melawan mereka dan menyuruh mereka untuk pergi. Jadi mereka tidak berani untuk banyak bicara. Susunan kedudukan selanjutnya di keluarga Tang, semuanya menurut perkataan Eric Ling. Eric Ling menyesap tehnya, lalu menyerahkan stempel Tang kepada Shirley Tang. Mulai sekarang, Shirley Tang bertanggung jawab atas stempel Tang. Joseph Tang tetap bertanggung jawab untuk transportasi darat dan Jacob Tang menjadi asisten yang bertanggung jawab untuk transportasi darat. Johannes Tang tetap bertanggung jawab untuk transportasi laut. Shirley Tang yang menjadi asistennya. Untuk transportasi udara tetap dikelola oleh Japri Tang. Untuk penjaga, aku yang akan mengendalikan. Setelah mengatakannya, Eric Ling bangkit, SPZ telah mencabut semua pembatasan pada keluarga Tang. Semua anggota keluarga Tang, aku berharap kalian memiliki satu pemikiran dan tidak ada perpecahan internal. Di masa depan, jika salah satu dari anggota keluarga Tang kalian bisa tumbuh dan memiliki kemampuan untuk mengendalikan seluruh keluarga Tang, aku akan mengembalikan keluarga Tang ke kalian. Meninggalkan sebuah kalimat ini, lalu Eric Ling bangkit dan pergi. Untuk urusan selanjutnya, otomatis akan dilaksanakan oleh Brian Ma dan Fuad Jiang. Tapi, semua anggota keluarga Tang juga tidak ada yang berani membantah. Setelah serah terima keluarga Tang selesai, semua orang keluar dari ruang kerja satu demi satu. Saat ini sudah menunjukkan jam 8 pagi. 3 pemimpin besar sedang berkumpul bersama untuk sarapan, masing-masing dari mereka memiliki emosi dan perasaan yang sangat rumit. Joseph Tang merasa sangat terkejut, benar-benar tidak disangka, Tuan Ling yang baru berusia 20 tahun, ternyata memiliki kemampuan seperti itu, bisa mengalahkan 2 master ilmu bela diri. Dia langsung mengalahkan Tito Ye dan Effendi Sun, benar-benar sangat mengerikan. Johannes Tang juga sulit untuk menerimanya. Jika aku tidak melihatnya dengan mata kepalaku sendiri, aku tidak akan percaya Tuan Ling akan menggunakan cara seperti itu. Mulai saat ini, sepertinya Zhong Hai hanya memiliki satu master ilmu bela diri. 6 kedudukan master ilmu bela diri. Joseph Tang mengatakan dengan tidak senang,
kita telah memimpin keluarga Tang selama beberapa dekade, dan pada akhirnya jatuh ke tangan orang luar. Meskipun aku tetap bertanggung jawab untuk transportasi darat, tapi ditambah Jacob Tang sebagai asistenku, sepertinya nanti aku tidak akan bisa melakukan pekerjaanku dengan baik. Yohanes Tang berkata, orang di sampingku bukankah juga bertambah satu, Shirley Tang. Nanti, untuk urusan transportasi laut, apa yang aku katakan juga tidak akan berarti apa-apa. Langit akan berubah nanti, keluarga Tang juga bukan lagi keluarga Tang miliki kita. Japri Tang dengan sedikit tenang berkata, aku malah berpikir bahwa ini adalah kesempatan yang baik untuk keluarga Tang. Apakah kamu lupa dengan apa yang dikatakan Nenek Si sebelum dia pergi? Kemampuan Tuan Ling jauh melampaui keluarga Tang kita. Jika tidak ada Eric Ling yang memimpin keluarga Tang, maka keluarga Tang akan diambil alih oleh keluarga Qin. Ini adalah maksud dari Raja Zonghai. Kedua saudara Joseph Tang tidak bisa berkata apa-apa, dan ada perubahan pada raut muka mereka. Raja Zonghai, tidak ada siapapun yang berani menentang keberadaannya. Japri Tang melanjutkan perkataannya, aku tidak sama dengan kalian. Aku adalah seorang master ilmu bela diri. Aku tahu kekuatan Tuan Ling. Kali ini aku juga benar-benar menyerah kepada Tuan Ling. Aku akan melakukan yang terbaik untuk mendukung Tuan Ling. Aku juga berharap kalian tidak menyebabkan sesuatu hal terjadi. Jika tidak, jangan salahkan aku jika aku bersikap kasar kepada kalian. Joseph Tang terkejut dan berkata, Paman kedua, apakah otakmu kemasukan air? Penjaga keluarga Tang adalah dasar dari keluarga Tang. Itu lebih penting daripada 3 transportasi yang menjadi tanggung jawab kami. Hasilnya, semua dikendalikan oleh Eric Ling, itu sama saja bahwa kamu telah sepenuhnya dikosongkan. Apakah kamu masih mau menyerah kepadanya? Japri Tang berkata, aku yakin terhadap Tuan Ling. Jika dia menginginkan hidupku, aku juga tidak memiliki apa-apa untuk dikatakan. Dia menyingkirkan penjagaku, aku juga tidak memiliki apa-apa untuk dikatakan. Terus terang saja, jika kalian tetap seperti ini, itu tidak ada bedanya dengan badut. Jadi, aku harap kalian bisa sadar diri. Ngomong-ngomong, Eric Ling saat meninggalkan rumah keluarga Tang, itu sudah menunjukkan jam 10 pagi. Dia menolak semua orang yang hendak mengantarnya. Eric Ling langsung pergi ke hutan lebat di tengah taman, lalu menemukan tempat di mana tidak ada seorang pun di sana, kemudian dia menyemburkan darah. Raut wajah Eric Ling langsung memucat, tangan dan kakinya semuanya bergetar. Bahkan Eric Ling tidak memiliki kekuatan untuk berdiri. Dia mencoba beberapa kali untuk menggunakan pohon untuk membantunya berdiri, tapi tetap tidak bisa. Pada akhirnya dia berbaring di tanah, dan langsung pingsan. Eric Ling kelelahan karena bertarung melawan 2 master ilmu bela diri berturut-turut sebelumnya. Selain itu, Eric sudah berusaha menggunakan tubuhnya untuk menahan pukulan berat yang tak terhitung jumlahnya itu. Awalnya, Eric Ling ingin menggunakan kekuatan eksternalnya untuk memulihkan cederanya. Tapi, bagaimanapun juga, masih ada 72 peluru yang ada di dalam tubuh Eric Ling. Meskipun setiap serangan luar itu merangsang potensi Eric Ling, tapi itu juga memperburuk kerusakan peluru yang ada di dalam tubuhnya. Cedera Eric Ling sangatlah serius. Pada saat ini, akhirnya dia tidak bisa menahannya dan terjatuh.